Apakah kegelapan itu ada? Pertanyaan seperti ini terdengar konyol ya, apalagi untuk orang-orang yang level berpikirnya masih di level atau tingkatan orang-orang awam. Tingkatan berpikir itu kan setidaknya ada 3 ya. Tingkatan berpikir orang awam, orang berilmu, dan orang bijak. Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar kisahnya Abu Nawas, ketika dia ditanya bintang di langit itu kecil atau besar, jawaban beliau bisa kecil, bisa besar. Kenapa kecil? Ya untuk orang-orang awam yang mengandalkan panca inderanya, dia pasti akan mengatakan bahwa bintang di langit itu kecil. Tapi kalau orang berilmu, orang yang sudah berakal sehat akan mengatakan bahwa bintang di langit itu besar, karena jarak yang memisahkan kita maka nampaknya kecil. Tapi orang yang bijak, orang yang sudah mendapatkan hikmah, akan tetap mengatakan bahwa bintang di langit itu kecil. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih besar daripada Sang Pencipta atau yang menciptakan bintang tersebut. Nah, sebenarnya kegelapan itu lebih banyak digunakan sebagai pengibaratan daripada sebagai nama benda atau nama sesuatu. Contohnya ketika kita belajar tentang dark matter atau materi gelap, penemunya itu juga menganggap ini adalah materi yang tidak kasat mata, yang tidak bisa memantulkan cahaya, punya massa yang begitu berat, tapi tidak bisa diidentifikasi. Nah, apa hubungannya dengan peradaban cahaya atau peradaban sebelum cahaya? Dalam pemahaman awam kita atau saya sendiri, bahwa kegelapan adalah ruang atau jarak yang belum tersinari cahaya. Maka cahaya ketika berada dalam suatu ruangan, dan karena cahaya ini merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik, dan wilayah yang belum dirambati oleh cahaya ini kita sebut sebagai kegelapan. Dalam analogi ini, ruang, cahaya, dan kegelapan, maka kita bisa asumsikan bahwa cahaya ini juga adalah penduduk tanda kutip dari ruang tersebut. Pada faktanya, kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik itu, ketika ruangnya sebesar antar galaksi di semesta, itu masih terlalu lambat. Adakah sesuatu tanda kutip yang mengawali atau entitas yang lebih dulu daripada cahaya? Atau kalau misalnya kita lihat di video yang ini, rujukan dari video yang akan saya jelaskan kali ini, adakah wujud zat yang lebih tinggi gradasinya, tingkatannya daripada cahaya? Bagaimana ceritanya? Kalau teman-teman nonton lagi video saya yang ini, teman-teman akan paham bahwa mungkin saja apa yang disebut sebagai wujud zat padat, wujud zat cair, wujud zat gas, plasma, dan mungkin cahaya itu menjadi wujud zat yang kelima. Dan apakah ada wujud zat yang keenam, yaitu yang mengawali bahkan mendahului terciptanya cahaya? Yang saya maksud dalam video ini yang disebut dengan peradaban adalah suatu ukuran ruang waktu, durasi di setiap wujud zat yang tercipta atau yang ada di semesta ini, mulai dari wujud zat padat sampai wujud zat cahaya, atau dalam video ini sekali lagi yang saya sebut sebagai al-qalam atau tachyon, yang kecepatannya itu 27 kali lipat daripada kecepatan cahaya. Orang-orang tasawuf mengatakan bahwa al-qalam itu disebut Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Sebenarnya disebut dengan nur itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena nur atau cahaya itu adalah entitas yang lebih rendah daripada peradaban yang akan saya jelaskan ini, yaitu peradaban sebelum cahaya. Yang sekali lagi dalam video ini saya ibaratkan dengan 7 hari yang kita jalani setiap minggu, mulai dari Ahad atau Minggu, Senin sampai Sabtu. Ahad ini diibaratkan sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan di video ini juga saya sudah jelaskan
identifikasi menciptakan atau kholaqo dan ja'ala. Kholaqo, menciptakan, itu tidak bisa di research, tidak bisa diteliti. Tapi ketika ja'ala, menjadikan, membuat, membentuk, itu bisa untuk di research. Ahad atau Tuhan sebagai analogi atau pengibaratan zat yang pertama, itu memunculkan, menciptakan wujud zat yang pertama. Apa itu? Yaitu al-qalam, atau yang diibaratkan, disimbolkan dengan hari Senin. Mungkin saja ini otak-atik Gatuk ya, bahwa hari Senin adalah kelahiran Nabi Muhammad. Ini otak-atik Gatuk sekali lagi ya. Ini sesuai. Beliau itu mendaki atau mutola'ah Mi'raj sampai ke wujud zat dirinya sendiri. Apa itu? Yaitu asidro. Persoalan yang rumit ketika kita mempelajari tentang cahaya, tentang partikel, tentang elektron dan sebagainya. Kita akan sampai pada ujung di sebuah wilayah atau dimensi yang ruang waktu itu tidak nampak sebab akibat lagi. Misal gini, contoh ringan begini. Ruang waktu kita ini kan pakai ruang waktunya Newton. Ruang waktu yang linier, ibarat sebuah garis. Kita di tahun 2024, tahun kemarin adalah tahun 2003. Semisal ada alat yang menjadikan kita bisa kembali ke 2023. Misal di sana saya nganggur. Kemudian di tahun 2024 ini saya sudah mendapatkan pekerjaan. Apakah jika saya ke sana ke 2023, kemudian saya mengubah satu pilihan tentang bekerja dan nganggur ini, apakah di 2024 saya juga akan tetap bekerja? Belum tentu. Ketika saya kembali ke 2024, kalau waktu yang saya lewati adalah waktu linier atau garis ini yang sesuai, maka saya akan tetap dalam kondisi bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Tapi ketika saya mengubah di tahun 2023 ini agar tetap menganggur atau bahkan memilih pekerjaan yang lain, dan kemudian saya loncat ke 2024, maka akan terjadi garis lain yang menjadikan saya di dimensi itu memilih pekerjaan yang bukan saat ini. Ini yang disebut dengan paradoks grandpa, paradoks kakek. Ketika kita membunuh kakek kita tidak akan ada saat ini. Atau membunuh bapak kita tidak akan ada saat ini. Iya, kalau waktu yang kita lewati, seandainya ada teknologi seperti itu, waktu yang kita lewati adalah waktu yang linier. Sedangkan waktu itu tidak hanya bergerak linier. Dalam relativitas, atau bahkan yang akan saya jelaskan di konsepsi waktu ketiga, hubungannya dengan video ini, di wilayah asidro yang lebih tinggi daripada peradaban cahaya, itu sama sekali tidak bisa kita ibaratkan dengan logika kita saat ini, atau logika yang biasa, yang saya sebut sebagai serabut takdir. Kita itu ada di semua dimensi ruang dan waktu. Kita dengan berbagai versi itu ada di setiap dimensi atau di semua wilayah yang ada dalam penciptaan Tuhan. Kembali ke kesulitan kita mempelajari tentang cahaya, hilangnya sebab akibat itu akan terlihat jika dilihat dari wilayah wujud zat pertama ini, yaitu asidro atau kesadaran. Ini menjadi tidak mengherankan dalam kisah Isra Mi'raj. Rasulullah itu menemui manusia atau jiwa-jiwa yang begitu banyak, bahkan para nabi, bahkan penghuni surga, penghuni neraka. Dan sebenarnya itu make sense, itu logis. Teman-teman benar-benar menonton video ini, spektrum jingga atau tesseract, kita akan bertemu dengan diri kita di semua versi atau di versi yang lain, itu di spektrum jingga. Jiwa-jiwa di setiap dimensi, setiap universe atau semesta, kita akan bertemu di spektrum jingga. Kita bisa menengok
di ruang waktu yang non-linear seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita bisa menengok masa muda kita di versi yang lain itu seperti apa, masa tua kita di versi yang lain itu seperti apa, dalam wujud jiwa yang menempati spektrum jingga. Halu banget ya. Lebih jelasnya teman-teman nonton video ini lebih dulu. Dan tentu saja peradaban sebelum cahaya ini, asidro atau kesadaran tanda kutip, ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya, yang sangat menyesatkan. Dan saya sendiri menjadikan ini hanya sebagai riset saja, tidak saya yakini betul-betul. Kenapa? Karena verifikasinya atau konfirmasi data dari Quran atau hadis atau ahwal para ulama, kitab-kitab ulama, saya juga masih mengumpulkannya. Apakah ini betul atau hanya halusinasi saya saja? Maksudnya bagaimana? Kenapa ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya? Karena begini, yang dimaksud dengan kesadaran, kita ibaratkan kesadaran Tuhan. Tuhan yang menyadari dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena zat Tuhan sendiri atau Allah itu tidak akan bisa diketahui. Seperti dalam hadis qudsi yang ini. Dan di dalam peradaban sebelum cahaya ini atau asidroh atau kesadaran ini, ketika asidroh tercipta, maka semua peradaban di wujud zat di bawahnya, dari cahaya sampai wujud zat padat, itu sudah dan sedang berjalan secara bersamaan, baik itu makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan material, benda, ataupun ciptaan-ciptaan yang non material atau tanda kutip gaib. Pada awalnya Tuhan tidak menyadari, tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Karena di wujud zat asidroh saja atau kesadaran Tuhan ini, tanda kutip, itu sudah tidak ada sebab akibat, tidak ada waktu sebelum dan setelah. Maka ketika kita menceritakan dengan bahasa kita sebelum asidroh ini, kenapa Tuhan berubah pikiran dan sebagainya, ini pertanyaan yang tidak relevan. Karena sekali lagi, diksi kholako atau menciptakan itu tidak bisa kita pertanyakan. Pikiran kita, akal kita jauh dari jangkauan untuk menjawab atau bahkan membuat pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asidroh ini. Pada awalnya Tuhan tidak menyadari, tanda kutip ya, pada awalnya, yang kemudian Tuhan menyadari, dan kesadaran inilah yang disebut dengan kesadaran Tuhan atau Sidratul Muntaha, wilayah yang Rasulullah kunjungi dan malaikat Jibril tidak mampu mencapai itu.